Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin membahas materi kami, yaitu pencarian identitas hubungan dengan keluarga, sebaya, dan masyarakat orang dewasa dalam masalah, perilaku antisosial dan kenakalan remaja. Kami di sini dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Asas Roja dengan NIM 20101233200003, ada Siti Amina dengan NIM 20101233200007, ada Ulfia Nurul Anissa dengan NIM 20101233220031, dan yang terakhir ada Weni Rosalinda dengan NIM 20101233120007. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian remaja. Remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Istilah ini menunjukkan masa dari awal pubertas sampai tercapainya kematangan. Biasanya dimulai dari usia 14 tahun sampai dengan 21 tahun. Perkembangan identitas diri sangatlah penting karena pada masa remaja sedang dalam pencarian identitas dirinya. Remaja diharapkan mampu membuat pilihan yang tepat tentang berbagai pilihan yang menyangkut dirinya dan orang lain. Remaja mengalami krisis identitas karena ia masih dipandang sudah cukup besar untuk dianggap kategori anak-anak. Namun belum bisa dikategorikan juga sebagai manusia dewasa. Krisis identitas inilah menimbulkan permasalahan-permasalahan seperti kekerasan di kalangan remaja, meningkatnya perilaku merusak diri, adanya rasa penolakan dan mempertahankan ego, terus mulai membantah dan melanggar peraturan. Menurutnya rasa hormat kepada orang yang lebih kepada orang yang lebih tua dan lain-lain sebagainya. Masa remaja adalah masa yang penuh tanda tanya terhadap dirinya sendiri, masih mencari eksistensi dalam dirinya, kebenaran seperti apa yang ada pada dirinya. Terus di sini ada hubungan identitas remaja dan keluarga. Peran keluarga adalah sangat penting dalam perkembangan remaja. Remaja yang penuh kebingungan memerlukan peran keluarga dalam memberikan dorongan pada dirinya untuk menentukan jati diri remaja yang sebenarnya. Peran keluarga dapat membentuk pola sikap dan pribadi remaja. Terus ada hubungan identitas remaja dan teman sebaya. Pada masa remaja seringkali mengutamakan kehidupan pertemanannya dibanding keluarga. Karena ada rasa bahwa yang paling mengerti dirinya hanya teman-teman sebayanya. Teman sebaya dalam KBBI diartikan sebagai teman kawan, sahabat, dan orang-orang yang sama-sama bekerja dan berbuat. Menurut Slamet Sentosa, teman sebaya merupakan kelompok anak sebaya yang sukses ketika anggotanya dapat berinteraksi. Hal-hal yang biasanya mereka lakukan adalah hal-hal yang menyenangkan. Terus ada hubungan identitas remaja dan masyarakat. Remaja juga bagian masyarakat. Remaja tuh sangat mudah terpengaruh dengan lingkungan sosial masyarakatnya. Ketidaksiapan remaja menghadapi lingkungan sosialnya maka akan menimbulkan perilaku-perilaku menyimpang lainnya, seperti kecemasan, kenakalan remaja, dan lain-lain. Dalam pencarian identitas remaja, sangat ingin keberadaannya diakui orang-orang di sekitarnya, termasuk di lingkungan masyarakatnya. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi saat pencarian identitas remaja. Nah, biasanya seperti yang dijelaskan Asa tadi, identitas remaja adalah sesuatu yang sangat penting untuk remaja. Dan untuk dalam proses pencarian itu tentunya ada faktor-faktor luar yang juga mempengaruhi pencarian tersebut. Salah satunya adalah hubungan identitas remaja dan teman sebaya. Karena hal itulah bagaimana identitas remaja itu biasanya sangat berpengaruh dengan temannya, bagaimana pertemanan di lingkungannya, bagaimana circle-nya. Nah, oleh karena itu hubungan identitas remaja dan teman sebaya itu sangat mempengaruhi. Terus ada hubungan identitas remaja dan keluarga. Hubungan identitas remaja dan keluarga ini juga merupakan salah satu hal yang mungkin sangat mempengaruhi. Karena bagaimana
gambaran keluarganya, bagaimana hubungan keluarga di dalamnya itu mungkin sangat mempengaruhi bagaimana masa-masa remaja itu mencari identitasnya. Terus yang ketiga, yang terakhir adalah hubungan identitas remaja dan masyarakat. Di antara masyarakat yang disebutkan di sini adalah lingkungan hidup si anak tersebut. Nah, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi pencarian identitas remaja. So, next. Nah, sebelumnya apakah itu antisosial? Antisosial itu dapat didefinisikan sebagai sebuah tingkah laku yang menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat karena sifatnya secara langsung maupun tidak langsung dapat mengganggu ketentraman masyarakat. Dan secara sederhana, perilaku antisosial bisa digambarkan sebagai perilaku yang tidak diinginkan sebagai akibat dari gangguan kepribadian seseorang. Hal ini kenapa jadi antisosial itu adalah sifat yang tidak diinginkan di lingkungan masyarakat? Hal itu karena antisosial itu sifat yang membuat seseorang jadi tidak ingin bergabung di lingkungannya. Anak itu tersebut lebih cenderung memandang buruk tentang lingkungannya, tentang keadaannya, tentang segala macamnya. Oleh karena itu, antisosial itu berdampak sangat buruk untuk kepribadian remaja. Next. Nah, selanjutnya apa itu kenakalan remaja? Jadi, istilah kenakalan remaja merupakan gangguan penggunaan lain dari istilah kenakalan remaja sebagai terjemahan dari juvenile delinquency. Menurut Simanjuntak 1984, pengertian juvenile delinquency adalah apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup. Sedangkan kenakalan remaja menurut ARI 2010 bahwa juvenile delinquency ialah perbuatan anak-anak yang melanggar norma sosial, norma hukum, norma kelompok, dan mengganggu ketentraman masyarakat. Sehingga yang berwajib terpaksa mengambil tindakan atau pengamanan atau penangkapan. Nah, jadi kenakalan remaja itu adalah sifat yang umumnya sangat mengganggu kehidupan bermasyarakat. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kenakalan remaja. Nah, di sini ada kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, seperti perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain. Kemudian kenakalan yang menimbulkan korban materi seperti perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain. Kemudian ada juga kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain seperti pelacuran, penyalahgunaan obat. Kemudian ada juga kenakalan yang melawan status. Nah, misalnya di sini mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara minggat dari rumah atau membantah perintah mereka dan sebagainya. Nah, kemudian ada upaya untuk penanggulangan kenakalan remaja. Yang pertama yaitu melakukan pendekatan. Melakukan pendekatan ini biasanya dilakukan oleh orang yang lebih dewasa, yang pastinya memahami tentang perasaan anak tersebut. Adalah hal yang sangat penting agar orang dewasa tersebut bisa merasakan kembali anak tersebut, mengarahkan kembali anak tersebut tanpa memaksakan keadaannya. Kemudian keluarga. Kenakalan remaja dapat dilakukan melalui keluarga, karena keluarga merupakan faktor yang sangat besar. Remaja tumbuh dan berkembang dalam keluarga. Sejak kecil anak dibesarkan dan dididik oleh keluarga, khususnya orang tua. Oleh karena itu, orang tua memegang perasaan penting dalam pengendalian masa remaja anaknya. Kemudian yang ketiga, ada tindakan preventif atau usaha penanggulangan timbulnya kenakalan remaja secara umum. Juga dapat dilakukan melalui cara-cara berikut. Yang pertama yaitu mengenal dan mengetahui ciri umum dan khas remaja. Kemudian mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami oleh para remaja. Nah, kesulitan-kesulitan mana saja yang biasanya menjadi sebab timbulnya pelampiasan dalam bentuk kenakalan. Kemudian
yang keempat, ada menjalin komunikasi efektif dengan anak. Nah, di sini kenakalan remaja sering disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara anak dan orang tua. Nah, untuk mengatasinya, orang tua harus bisa membangun komunikasi dengan anak tersebut, meski remaja sering menjaga jarak dengan orang tuanya. Berusahalah agar bisa mencari cara untuk selalu mengajak anak berkomunikasi, seperti diskusi-diskusi kecil yang akan membuat anak menjadi nyaman dalam bercerita, sehingga secara alami anak mau menceritakan setiap masalah yang dihadapi kepada orang tua. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, penanaman norma agama dan sosial. Nah, sebelum anak terjerumus dengan pergaulan yang salah, orang tua bisa menanamkan nilai-nilai agama dan sosial yang kuat sejak dini, mengingatkan anak tentang dampak dari melanggar norma agama dan sosial akan membuat anak menjauhi pergaulan yang negatif, memberi contoh pada anak akan pentingnya beribadah untuk mencegah perbuatan buruk remaja. Next. Nah, kemudian ada upaya pencegahan kenakalan remaja, menguatkan sikap mental remaja supaya mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapinya, memberikan pendidikan bukan hanya dalam penambahan pengetahuan dan keterampilan, melainkan pendidikan mental dan pribadi melalui pengajaran agama, budi pekerti dan etika, menyediakan sarana-sarana dan menciptakan suasana yang optimal demi perkembangan pribadi yang wajar. Kemudian memberikan wejangan secara umum dengan harapan dapat bermanfaat. Yang terakhir, memperkuat motivasi atau dorongan untuk bertingkah laku baik dan merangsang hubungan sosial yang baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya mengenai faktor penyebab kenakalan remaja. Penyebab kenakalan remaja yaitu para remaja yang masih dalam tahap pencarian jati diri atau identitas seringkali mengganggu ketenangan orang lain. Jadi baik itu di keluarga ataupun di masyarakat ataupun lingkungan lainnya. Banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya kenakalan remaja. Beberapa faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu krisis identitas. Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Yang pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi yang kedua. Kemudian, kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal atau menyimpang. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Kemudian masuk ke faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu yang pertama ada kurangnya perhatian dari orang tua serta kurangnya kasih sayang. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan fondasi paling penting bagi perkembangan anak. Sedangkan lingkungan sekitar dan sekolah ikut memberikan nuansa pada perkembangan anak. Karena itu, baik buruknya struktur keluarga dan masyarakat sekitar memberikan pengaruh baik atau buruknya pertumbuhan kepribadian anak. Faktor yang kedua yaitu minimnya pemahaman tentang keagamaan. Dalam kehidupan berkeluarga, kurangnya pembinaan agama juga menjadi salah satu faktor terjadinya kenakalan remaja. Dalam pembinaan moral, agama mempunyai peranan yang sangat penting karena nilai-nilai moral yang datangnya dari agama tetap tidak berubah karena perubahan waktu dan tempat. Pemahaman tentang agama sebaiknya dilakukan semenjak kecil, melalui kedua orang tua agar nantinya setelah mereka remaja bisa memilah baik dan buruk perbuatan yang ingin mereka lakukan sesuatu di setiap harinya.
Yang ketiga ada pengaruh dari lingkungan sekitar. Pengaruh budaya barat serta pergaulan dengan teman sebayanya yang sering mempengaruhi untuk mencoba dan akhirnya malah terjerumus ke dalamnya. Jika dia hidup dan berkembang di lingkungan yang buruk, moralnya pun akan seperti itu. Sebaliknya, jika ia berada di lingkungan yang baik, maka ia akan tumbuh menjadi baik pula. Seperti yang diketahui bahwa para remaja umumnya sangat senang dengan gaya hidup yang baru tanpa melihat faktor negatifnya, karena anggapan ketinggalan zaman jika tidak mengikutinya. Kemudian yang terakhir ada faktor tempat pendidikan. Tempat pendidikan dalam hal ini lebih spesifiknya adalah berupa lembaga pendidikan seperti sekolah. Kenakalan remaja ini sering terjadi ketika anak berada di sekolah dan jam pelajaran yang kosong. Terkadang atau bahkan kita telah melihat di media adanya kekerasan antara pelajar atau bullying yang terjadi di sekolahnya sendiri. Selanjutnya, penyebab antisosial remaja. Perilaku antisosial pada remaja seringkali muncul karena suasana rumah yang penuh kekerasan atau tidak. Kemudian ukuran keluarga yang besar atau kecil. Kemudian ada perilaku antisosial orang tua yaitu penyiksaan atau pengabaian, serta pola asuh dari orang tua tersebut. Untuk itu, orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk perilaku anak. Faktor proses keluarga adalah faktor yang paling dominan yang mempengaruhi perilaku antisosial pada remaja. Proses keluarga mencakup dukungan keluarga, penerapan disiplin yang tepat, sikap orang tua, pola asuh anak yang diterapkan, peran orang tua serta konflik dalam keluarga. Hal ini disebabkan karena ibu atau bapak atau keduanya tidak dapat menjalani fungsinya dengan baik saat mendidik anaknya. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.